Ya, selaku advokat yang peduli dengan ketertiban hukum di negara ini, ya tentunya kita merasa panggil karena tingkat keresahan di dalam masyarakat kita akibat penyebaran dan pelontaran berita-berita hoax yang dikeluarkan tanpa dasar. Semua kita melihat ini menjadi satu blunder dalam rangka untuk menjadikan terang persoalan. Aliansi Advokat Anti Hoaks melaporkan Deolipa Yumara dan Kamarudin Simanjuntak ke Bareskrim Polri karena menyebarkan pernyataan hoaks dalam pemberitaan yang viral mulai dari pertengahan Juli hingga akhir Agustus tahun 2022. Zakirudin mengatakan pernyataan Kamarudin yang menyebut adanya luka sayatan di tubuh Brigadir Yosua merupakan dugaan penyebaran berita hoaks. Sebab, hasil autopsi ulang yang diumumkan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) hanya menemukan 5 luka tembak di tubuh Brigadir Yosua. Hoaksnya soal penggiringan opini terkait berita dalam media online mengenai luka sayatan di tubuh Brigadir J, dengan mengatakan itu tangannya, jari-jarinya hancur. Oke, Pak Zakir, jadi ini landasan laporan Anda ini apa, Pak Zakir? Ya, selaku advokat yang peduli dengan ketertiban hukum di negara ini, ya tentunya kita merasa panggil karena tingkat keresahan di dalam masyarakat kita akibat penyebaran dan pelontaran berita-berita hoax yang dikeluarkan tanpa dasar. Semua kita melihat ini menjadi satu blunder dalam rangka untuk menjadikan terang persoalan dalam kasus ini. Oke, blundernya bagian pernyataan yang mana dari Bang Deolipa ini? Ya banyak. Contohnya? Dan pemberitaan yang dia keluarkan sendiri juga banyak. Contohnya, Pak Zakir? Seperti misalnya rekan saya ini selalu mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan informasi dari Baradae, mantan kliennya. Kemudian dia sudah mulai menceritakan tentang hubungan ML antara Pak Kuat dengan siapa Cici. Kemudian tadinya terkait dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Cici. Ini jadi terjadi polemik yang tidak positif ya di dalam pendengaran. Oke, jadi ada banyak pernyataan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Deolipa yang kemudian menimbulkan boom di publik. Tanggapannya, Bang? Bentar, ini saya udah ganteng di sini nih. Kemarin TV lain masih agak kurang ganteng nih. Oke, silakan, Bang. Ya. Jadi begini, Pak Zakir ya. Pak Zakir, ini kita nggak boleh marah-marah kan? Iya, jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Boleh berdebat tapi jangan marah-marah. Kita ngasih informasi aja. Jadi gini, kita kasih satu adagium hukum dulu. Barang siapa melaporkan sesuatu kepada hukum, dia harus membuktikan, ya kan? Sebaliknya. Jadi dia harus punya dasar dulu. Apa yang saya sampaikan adalah dugaan. Dugaan dan analisa. Wajar secara hukum saya bisa menduga dan analisa karena saya seorang advokat. Advokat itu dilindungi oleh undang-undang advokat juga menyampaikan analisa dan dugaan. Sehingga ketika kita menyampaikan dugaan dan cerita, itu adalah kita menyampaikan suatu analisa dan dugaan. Itu dilindungi oleh undang-undang advokat. Namanya juga dugaan, ya kan? Yang kedua, Pak Zakir harus membuktikan yang benar yang mana. Kalau saya bicara dugaan seperti ini, Bapak harus membuktikan di persidangan. Mereka kan nggak merasakan langsung, nggak melihat langsung, dan nggak mengetahui. Tapi dia berpikir, dia kan boleh dong berpikir. Pikiran itu disampaikan saya. Jadi dugaan dia ada sesuatu yang terjadi yang diketahui oleh Yosua, sehingga Yosua diskreditkan. Yaitu yang dilakukan kan di Magelang cuma ada 4, Susi, Yosua, Kuat, Putri, ya kan? 4 kan? Susi nggak ikutan karena dia di bawah, tinggal 3, ya kan? Tapi 2 orang ini sepakat mengebunuh si Yosua. Itu aja logikanya. Tapi kalau kata si Eliezer, saya curiga Bang, ada sesuatu antara Kuat dan Putri.
aroma-aroma itu memang mereka juga udah tahu sebenarnya. Nah, Eliezer sama almarhum Brigadir J katanya satu kamar ya dulu waktu Iya, semasa setiap hari dari tanggal 2 sampai tanggal 8 pagi itu satu kamar terus mereka. Karena tidurnya satu kamar berdua kan, kiri kanan, kata Eliezer. Sampai mereka berangkat ke Jogja, itu ke mall bareng-bareng. Kita kembali ke Magelang tadi ada 4 orang. Ada informasi yang menyebutkan bahwa ada peristiwa gendong-mengendong di situ yang kemudian dilihat sama Kuat. Bukan, itu mungkin kebalikannya. Mungkin Yosua melihat si Putri digendong sama si Kuat kan begitu. Belak-belakan aja ya. Putri digendong sama Kuat, ketahuan Yosua. Karena ketahuan Yosua, Putri sama Kuat nggak harus buru-buru dong membersihkan diri ke Sambo. Ya kan, daripada bunyi semua kan, ya sudah. Makanya Putri telepon si Ricky suruh datang, nangis-nangis. Kuat telepon si Sambo, nangis-nangis. Kuat juga kan kasih tahu ke Daden. Dan kasih tahu tuh komporin tuh si Sambo kan gitu. Daden kan sama Sambo terus. Daden kan yang bareng Sambo. Oke. Nah, itu disampaikan tidak dalam BAP? Yang enggak, namanya kecurigaan kan nggak bisa disampaikan. Apa kecurigaan itu disampaikan secara lisan kepada Pak Sambo oleh Eliezer mungkin? Eliezer nggak pernah cerita ke si Sambo. Karena Eliezer ini kan temunya si Yosua. Eliezer temannya Yosua. Teman dekat loh ini. Teman dekat. Dapat hal Nah, yang sama dengan Iya Yosua. betul. setelah ada dugaan ya, kan kita menyebutnya dugaan analisis, tidak ada dalam BAP, tidak ada juga dalam keterangan resmi. Kita garis bawahi sekali lagi disclaimer, ini dugaan dari Eliezer dan juga Abang. Tapi oleh negara ya dipecat. Gara-gara Baradae nih, kacau juga Baradae nih, mantan pacar saya nih. Tapi ya susah juga. Pacaran ini kan karena pacaran rohani ya, karena cinta Tuhan. Tapi ada pacar cowok iya, pacar cewek juga iya. Itu namanya biseksual. Siapa tuh, Bang? Ya kan saya cuma cerita, ada punya pacar cewek, tapi pacar sama cowok juga. Karena biseksual ini bisa kerja di polisi juga. Ngakunya kalau cowok ngakunya suka sama cewek, padahal sama cowok juga suka. Itu paling kejam itu biseksual. Apalagi secara psikologis ketika dia menjabat paling atas, misalnya di paling atas pucuk pimpinan, berbahaya. Bisa menghancurkan satu negara.